Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Liana Di Muhammad. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dan jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang perizinan apa aja yang harus kalian siapkan kalau kalian mau menikah sama warga negara asing. Oke, mungkin yang nonton video ini mungkin yang lagi galau atau yang lagi searching-searching iseng aja gitu kalau kalian mau nikah sama WNA tuh kayak gimana, karena yang kita tahu sekarang itu banyak banget pernikahan sama WNA, apalagi dimudahkan sama internet ya. Mungkin kalian ketemu di Tinder atau di aplikasi lain, di Facebook ataupun yang lainnya, who knows, karena yang namanya jodoh itu memang jorok ya nggak sih. Nah, jadi aku mau kasih sedikit tips aja buat teman-teman yang mau menikah sama WNA. Yang ke-1 pasti siapkan mental dulu ya teman-teman, karena nikah sama WNA itu nggak segampang yang dipikirin, nggak seenak yang dipikirin gitu. Kita nikah sama warga Indonesia aja itu banyak banget tantangannya, meskipun bahasanya sama, makanan kesukaannya sama, ya nggak sih, atau apalagi yang sukunya sama misalkan. Nah, apalagi ini tantangannya sama warga asing yang memang culture-nya berbeda, habitnya berbeda, dan kehidupannya pasti berbeda banget sama kita orang Indonesia. Itu yang pertama. Tapi kalau kalian misalkan udah ngejalanin pacarannya dan ternyata merasa cocok dan pengen ke jenjang berikutnya, itu pasti harus ada step-step yang kalian persiapkan juga gitu. Tetap ya mental yang harus disiapkan. Yang kedua ya tetap kalian juga harus tahu latar belakang calon kalian ya, maksudnya keluarganya, bahasanya, kesukaannya, dan juga kebiasaan sehari-harinya kayak gimana. Kalian harus mendalami dulu, jangan buru-buru memutuskan mau nikah kayak gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang emang ngerasa kayaknya ini udah klop banget nih, kayaknya mau ya udah pengen diproses ke pernikahan aja kayak gitu ya, nggak apa-apa juga gitu. Kalau kalian emang ngerasa udah siap, ya udah kita persiapkan untuk ke jenjang berikutnya kayak gitu. Nah, langsung aja. Jadi apa aja syaratnya? Syaratnya adalah teman-teman itu single ya, mau pria ataupun wanitanya. Jadi ada keterangan kalau teman-teman itu masih single. Dan yang ketiga itu pasti proses yang kita proses di KUA kayak gimana ya, kita daftar untuk pernikahan. Nah, pasangan kita juga suruh daftar di pernikahan di negaranya masing-masing kayak gitu. Nah, setelah itu biasanya keluar surat untuk izin nikah. Nah, teman-teman harus tentukan dulu nih nikahnya mau di mana, apakah mau di negara pasangan atau ya udah di Indonesia aja deh gitu. Nah, berarti kita harus persiapkan juga perizinan untuk nikah di tempat negara tujuan kayak gitu. Nah, setelah itu tetap ya sama kayak harus persiapkan, mungkin kalau bikin party sederhana juga minimal kita harus siapin yang namanya baju wedding, fotografer, videografer, terus venue, terus makanan, undangan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalau misalkan izinnya lancar, biasanya nih kalau kalian memilih untuk nikah di Indonesia itu tuh agak crowded sedikit ya, maksudnya agak ribet-ribet sedikit lah ya. Sebenarnya ribet banget sih. Jadi apalagi kalau misalkan kita nikahnya di kampung, biasanya itu kalau kita mau nikah sama warga negara asing pasti banyak ini itunya. Aku nggak menyalahkan siapapun, tapi ini pengalaman pribadi aku yang udah aku rasain waktu mau nikah dulu. Biasanya bayarnya itu lebih mahal dibanding sama warga lokal, biaya pendaftaran nikahnya itu. Ya mungkin kita juga bisa maklum ya kenapa bisa lebih mahal. It's okay gitu. Yang penting kan kalian nikah lah ya. Nah, udah gitu tetap harus ada kayak konsultasi pranikah gitu ya nggak sih. Jadi harus ada itu dulu. Kalau
kalau mau di skip ya kita harus mau mengganti biaya administrasi berapa, itu tergantung sama wilayah teman-teman nanti nikahnya di mana. Nah, setelah itu pastikan juga perizinan suami itu valid ya di negaranya, di negara asalnya. Nah, kalau memang udah clear semuanya, udah terdaftar, baru tuh kalian bisa menentukan mau tanggal berapa nikah gitu. Jadi sebisa mungkin pas teman-teman nikah itu buku nikahnya kalian udah bisa dapat. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu misalkan alhamdulillah teman-teman lancar dan nikah, udah keluar tuh si surat nikahnya, kalian wajib datang ke kedutaan negara pasangan teman-teman yang ada di Jakarta. Kalau misalkan nih pasangan teman-teman asalnya dari Jerman atau Inggris atau dari Malaysia atau dari manapun, nah kalian wajib datang ke kedutaannya yang ada di Jakarta. Kalian harus melegalkan pernikahan kalian di kedutaan bahwa pernikahan kalian itu legal, kayak gitu. Nah, itu biasanya take time sekitar 1-2 hari, jadi kalian harus luangkan waktu sana. Nah, setelah dari sana baru tuh legal pernikahan kalian. Jadi udah tenang deh kalian nanti ke depannya apakah mau tinggal di negara suami atau tetap di Indonesia. Itu udah aman ya. Jadi kalau kalian ditanya kalian itu udah pasangan suami istri apa belum, kalian bisa tunjukkan surat-surat yang legal. Kayak gitu. Itu aja sih teman-teman, meskipun kedengarannya kayak agak-agak ya gampang gitulah, tapi pas dijalanin mesti ada aja tantangan-tantangannya ya. Jadi aku ucapkan selamat berjuang buat teman-teman yang mau nikah sama warga negara asing. Oke, itu aja sih video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Atau teman-teman ada pertanyaan yang lain boleh langsung komen aja. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.